pagi pemirsa, beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya Valencia Laura dalam acara Egg News membahas berita terkini dan aktual. Banjir melanda puluhan rumah di Desa Gedelas, Kecamatan Argegas, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Banjir juga mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Sedikitnya 47 unit rumah warga terendam akibat alur sungai meluap setelah hujan deras. Banjir yang berasal dari alur sungai ini meluber deras, menerjang puluhan rumah warga di sekitarnya dengan kedalaman air mencapai 80 cm. Banjir membuat arus lalu lintas ini tersendat. Melihat kondisi ini, pihak kepolisian dibantu warga sekitar membuat barikade untuk menuntut kendaraan yang melintas agar tidak terjebak di tengah kubangan air. Baik, berita selanjutnya yaitu kebocoran data Dukcapil yang akan dibawakan oleh Anjeli. Berita terkini, 300 juta data Dukcapil diduga bocor, Kominfo melakukan prosedur standar. Kominfo menyebut pihaknya melakukan prosedur standar untuk menelusuri kedugaan kebocoran kependudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil. BSSN melakukan audit untuk mencari tahu data mana yang bocor dan berapa banyak data yang bocor lalu disampaikan kepada Kominfo. Sebanyak 330 juta data masyarakat di Direktorat Dukcapil Kemendagri diduga kebocoran. Kebocoran itu diungkap oleh Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia. Bersama para pemangku kepentingan terkait seperti Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo melaksanakan dua agenda, yaitu audit investigasi dan mitigasi preventif. Sekian berita hari ini, sampai jumpa. Terima kasih Anjeli. Berita selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Arya Binaya. Pemirsa, Marcellus Williams, pria berumur 55 tahun yang diduga atas kasus pembunuhan Felicia Gale pada tahun 1998 telah divonis hukuman mati pada tanggal 24 September 2024. Walaupun tidak ada bukti nyata yang mendukung bahwa Marcellus Williams merupakan pembunuh dari Felicia Gale. Negara diduga telah menghancurkan bukti-bukti yang menyatakan bahwa Marcellus Williams ini tidak bersalah. DNA serta bukti forensik yang ada tidak cocok dengan Marcellus Williams. Terlalu banyak kejanggalan yang tidak memperbolehkan untuk Marcellus Williams dihukum mati. Bahkan keluarga korban menyarankan bahwa hukuman seumur hidup adalah hukuman yang lebih pantas bagi Marcellus Williams. Terima kasih. Berita selanjutnya akan dibawakan oleh Rian Arya Samana. Pemirsa, remblong, mobil Ferrari mewah hantam pembatas jalan. Kecelakaan kembali terjadi di ruas tol Cipali tepatnya pada malam hari 4 Maret 2015. Kecelakaan ini dialami sebuah mobil mewah yang dikendarai seorang anak muda bernama Agus. Penyebab utamanya kecelakaan mobil ini karena sang pengemudi berkendara dengan kecepatan di atas 120 km per jam. Saat sedang melaju dengan kecepatan tinggi, pengemudi tidak bisa mengendalikan mobilnya karena rem yang belum. Akibatnya, mobil Ferrari bernomor polisi B3641AH itu menabrak pembatas jalan. Untungnya, sang pengemudi dapat segera diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, berita selanjutnya akan dibawakan oleh Surya Adi Firmansyah. Terjadi kemacetan parah melanda sejumlah ruas jalan utama di Jakarta pada pagi hari ini. Penyebab ribuan pengendara terjebak selama berjam-jam, volume kendaraan yang meningkat pasca libur panjang membuat situasi semakin buruk. Menurut laporan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kemacetan terparah terjadi di jalan-jalan menuju pusat kota, termasuk Jalan Sudirman dan Tamrin. Kendaraan terpaksa bergerak perlahan dengan kecepatan di bawah 5 km per jam. Fenomena ini disebabkan oleh banyaknya kendaraan kembali beroperasi setelah libur. Ditambah dengan proyek pembangunan infrastruktur
yang masih berlangsung. Dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pengendara yang terjebak mengeluhkan waktu perjalanan yang semakin lama. Beberapa dari mereka memilih transportasi umum. Dan pihak berwenang menghimbau masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan merencanakan perjalanan di luar jam sibuk untuk mengurangi kemacetan. Sementara itu, upaya untuk memperbaiki infrastruktur diharapkan dapat membuat solusi jangka panjang terhadap masalah kemacetan di kota.